Ya, mari insyaallah. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Maryam. Biar bagus kelihatannya lah. Masya Allah. Salah. Astagfirullahaladzim. Yang minta naik ya lah, minta naik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marah. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yustaratu dan disyaratkan bi ghaslil mutanajisi wurudul ma'i alaihi in kana kalilan fa in aqasa lam yadhur fa in ukisa misalnya lam yadhur. Amal ma'ul kasiru fala farqa bainal qaunil mutanajisi waridan au maurudan. Kemarin kita membicarakan masalah najis, masalah najis. Najis semalam itu cara membersihkannya, semalam itu cara membasuh najis semalam itu. Yaitu dengan syarat membersihkan itu najis itu bisa bersih, najis ada najis ainiyah, ada hukmiyah semalam itu. Adapun najis ainiyah itu harus hilang satu rasanya, yang kedua warnanya, yang ketiga baunya. Paling kada ujar Sidin rasanya yang hilang. Kalau baunya dengan warnanya itu kada bisa hilang karena darurat, itu maka boleh hukumnya. Hingga maka hukumnya suci. Tapi di dalam kitab lain ulun temukan kalau kalau baunya itu masih ada, itu dia masih dihukum makan najis. Itu kalau di dalam kitab lain lah 86 hadiah 86 nih Maryamai dan sanak ulun di Tambak Sarena, kakak ulun. Jangan tapi banyak pandirinya, karenanya pandirnya cuma satu aja 86 ya. Mama sehat jalan aja ini. Nah, 86-nya tuh kada bisa tertinggalnya Maryamai. Ini pasti 86 terus ada. Yang sehat ya Mama. Nah, jadi kalau najis hukmiyah semalam tuh cukup dipercikan. Kakak pikir ulun yang ading hadir ya. Oh iya. Masyaallah tabarakallah inggih. Dan disyaratkan wa yustaratu fi ghaslil mutanajisi, dan disyaratkan pada membasuh itu najis kata beliau adalah wurudul ma'i, yaitu didatangkan air in kanat kalilan. Jikalau adalah airnya itu sedikit. Jadi syaratnya itu kalau airnya sedikit, airnya yang datang. Ulun contohkan misalnya munnya banyunya sedikit seimbir untuk tanggap lah ini barang yang najis. Banyunya tuh di dalam cuntang Nena. Jangan yang karena najis itu dimasukkan ke dalam cuntang, jangan.
atau di dalam gayung, jangan dimasukkan ke dalam gayung. Ini kalau airnya itu sedikit, nanti airnya menjadi mutanajis. Masya Allah. Maryam, itu kada tahulah dengan Mas Karso lah. Kemarin kada ulun bawa kepada pian. Mas Karso itu. Ini. Nah itu dekat Wahyu dia di Banjarbaru. Nah, jadi kalau barangnya itu najis, banyunya sedikit kurang daripada 2 kula itu atau seember. Ini barang ini karena najis, jangan dimasukkan ke dalam ember, jangan dimasukkan ke dalam gayung. Wa yustaratu jarsidin disyaratkan membasuh. Wa yustaratu gaslul mutanajisi in wurudul ma'i, yaitu mendatangi itu air in kana kalilan. Jadi kalau airnya sedikit ini najisnya dikubuyakan. Dikubuyakan karena najisnya, jangan najisnya mendatangi, dikubuyakan in kana kalilan jikalau adalah airnya itu sedikit. Nah, airnya sedikit ya Sidin. Nah, banyunya didatangkan dikubuyakan, amunnya bakeran langsung di bawah kerannya, nah di bawah keran. Langsung di bawah keran. Nah, itu kalau mesin cuci banggur aja. Kalau mesin cuci itu dibuka di bawahnya, diputar, dibuka di bawahnya, dimasukkan banyunya, itu sama mendatangkan air juga. Nah itu Mas Karso terima kasih itu. Masya Allah. Ingin Mbari Maryam, salam kenal biar dengan Maryam. Nah lah, jilenya sedikit. Kalau dia mesin suci, masukkan jangan dalam mesin suci itu. Ingin diputar, lalu di banyunya, di bawahnya dibuka. Nah itu. Enggak kada bapak langsung seperti itu. Nah in kana kalilan jikalau adalah tadi mana nih kitabnya nih? Jikalau adalah itu banyunya sedikit ya Sidin. Banyunya itu sedikit. Wa yustaratu fi ghaslil mutanajisi wurudal ma'i alaihi in kana kalilan. Fa in aqasa, seandainya seseorang itu membaliknya, artinya membaliknya itu artinya mutanajis barang yang karena najis tadi dimasukkannya ke banyu. Dimasukkannya ke banyu jasidin lam yathur, maka barang tadi kada musuci dan banyunya pun menjadi mutanajis. Masya Allah Mas Karso. Thank you Mas Karso. Ini doakan mudahan berumrah cepatlah. Soalnya Mas Karso ini targetnya kita umrah, berumrahnya. Ulun doakan berumrah insyaallah. Wa amal kasiru, adapun bermula air yang banyak. Kalau airnya banyak, fala farqa bainal qaumil mutanajisi waridan au maurudan. Nah, seandainya jersidin airnya itu banyak seperti lebih daripada 2 kula atau di sungai, misalnya orang tadi itu terserah pianam, kalau banyunya banyak, hendak banyunya kanang diculup mutanajisnya tadi. Atau banyunya atau najisnya yang pian culupakan ke banyu yang banyak tadi itu rok popo jersidin kada jadi masalah. Terima kasih Safinah. Nah, kada menjadi masalah. Jadi cara membersihkan najis apabila airnya sedikit maka air itu harus mendatangi akan itu najis. Jangan najisnya atau mutanajis yang mendatangi barang yang mutanajis tadi yang mendatangi. Abang Iwan terima kasih. Nah seperti itu. Yang kedua, apabila banyunya banyak maka terserah pian, hendak pian random ke dalam banyu situ barang nang kada najis tadi, atau pun banyunya nang mendatanginya terserah pian. Kalau banyunya manja banyak seperti mandi di kolam ataupun barangnya itu di sungai, misalnya banyak sungai itu kada jadi masalah. Wallahu alam. Mustamir. Wala yufa an say'in minan najasati illal yasir minad dami wal qaihi. Dan tidak dimaafkan daripada sesuatu daripada najis-najis itu. Artinya tetap hukumnya najis kecuali dimaafkan. Al yasir kecuali jersidin dimaafkan al yasiru minad dami, yaitu sedikit daripada itu najis tadi. Wal kaihi dan nanah tadi. Jadi kalau dia sedikit itu dimaafkan. Kalau banyak tadi dimaafkan. Contoh misalnya lah, kalau kita itu misalnya di pakaian kita ini ada darah kalau lah sedikit, bekas darah nyamuk, bintik sedikit. Itu jurang sedikit aja darah aja. Atau darah jerawat sedikit, nanah jerawat itu sedikit di bawah sembahyang. Sah kah? Sah hukumnya. Sembahyang tadi itu sah.
Sah sembayangnya, tapi imunnya sedikit. Nanah tadi, nanah misalnya jerawat banana sedikit atau luka sedikit banana, maka hukumnya itu sedikit dimaafkan saja kalau sedikit. Kalau najis itu kalau banyak kan ada maafnya. Tetapi ini kalau nya sedikit nanah ataupun darah tadi, itu kalau orang membilang sedikit atau kita memandangnya sedikit, maka hukumnya sah saja. Ada najis hukumnya kalau di sedikit saja. Payufa anhuma fi saubin au badani wastatihu salawatasihu salatu ma'ahuma. Maka dimaafkan darah yang sedikit tadi. Kalau mimisan, ya mimisan kalau banyak mimisan tuh darahnya batal sembayangnya waktu sembayang. Nggih, mimisan tuh kada bisa sedikit banyak biasanya. Yang sedikit itu di dalam kitab lain itu disebutkan seperti darah jerawat, nanah kuring, itu dimaafkan. Ya sedikit misalnya darahnya nanahnya itu dimaafkan aja. Kalau mimisan tuh berdarah biasanya banyak. Ya itu kada dimaafkan. Fayufa anhuma maka dimaafkan sedikit daripada itu darah dan nanah tadi fi saubin pada pakaian, au badanin ataupun di badan, wa tasihu dan sah as-salatu oleh sembahyang ma'ahuma beserta ada keduanya itu. Ada keduanya apa itu? Keduanya itu nanah yang sedikit tadi atau darah yang sedikit tadi. Masya Allah. Barakallah. Terima kasih Mas Karso. Terima kasih. Mas Karso tuh kenalkan Maryam lah. Maryam tuh tukang bacakan ulun Mas Karso. Masya Allah. Tabarakallah. Diberi juga Maryam Aliyah Mas Karso. Adang sana. Kayaknya betakon lah. Selawar dalam batal kamu nya selawar dalamnya batal, mun selawar dalam aja kada betapihan. Kena ulun jelaskan. Sesudah inilah masalah. Pak Ustaz Murjani nah, ulun naikakan pulang Ustaz Murjani ini. Mudahan Ustaz Murjani cepat bebini dua. Ketika tidak ada makanan, ketika sahur dan berbuka, asalkan berniat aja puasa. Kalau berbuka itu kan. Kasip nampak ulun menjawabkan ini penting dijawabkan kalau sidin dijawab. Bersahur itu sebenarnya kada wajib. Nah, bersahur itu kada wajib. Artinya kalau orang itu berniat puasa, tetapi dia kada bersahur sah sahurnya. Tetapi kalau bersahur kada berniat puasa tidak sah puasanya. Adapun berbuka misalnya kada berbuka itu wajib hukumnya berbuka. Berbuka puasa itu hukumnya wajib. Ini kada boleh haram bila kada berbuka. Berbuka itu kada mesti nasi. Asalkan sesuatu masuk ke rongga kita, baik itu seteguk air, maka hukumnya berbuka. Seperti itulah. Nanti ulun jelaskan lebih detail. Kita baca kitab dulu nah. Kan itu baca kitab. Kayak demi ya. Langsung aja naik nah. Naik di mute dulu lah sementara. Di mute dulu. Kita baca kitab dulu. Boleh naik cuma di mute dulu. Nanti pertanyaan baru. Baru pertanyaan nanti. Tunggu aja pertanyaannya nanti. Habis baca kitab dulu sebentar. Sibuk kita kalau membaca kitab sambil menjawabnya lah. Fayufa'an sayyi minan najasati illa mayasiru minad dami wal kai. Maka dimaafkan daripada sesuatu daripada najis tadi kecuali sedikit daripada itu darah ataupun nanah. Fayufa'an huma maka dimaafkan daripada keduanya tadi fisaubin pada pakaian. Au badanin atau badan watosihu salatu ma'ahuma sah sembahyang beserta ada darah atau nanah yang sedikit tadi wa ila dan kecuali juga dimaafkan jarsidin sayun sesuatu ila nafasalahu sailatun dimaafkan juga apabila ada binatang yang karena pakaian kita tetapi binatangnya itu yang tidak mempunyai darah yang mengalir illa kecuali jarsidin syai'un atau sesuatu binatang la nafasalahu sailatun yang binatang itu tidak mempunyai darah yang mengalir kadzubabin seperti beranga wan namlin ataupun samut. Nah itu termasuk di kantong enggak ada Bapak? Bangkai itu hukumnya. Samut mati gurih dalam kantong ulun salah sembahyang ya sah hukumnya. Sah hukumnya lah. Nah itu dimaafkan mun seikung munnya banyak ada. Inilah binatang yang kadada darah baginya tadi ija waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu layun
jisuhu. Jadi la yun jisuhu. Nah, jikalau binatang tadi misalnya jatuh ke dalam cangkir, gugur ke dalam cangkir, gugurnya ke dalam cangkir, binatang atau biranga masuk ke dalam cangkir, matinya. Nah, menajisi ke binatang tadi akan itu wadah tadi kada. Enggak sih dia namanya gugur seorang, berbuat seorang, masuk sendiri. Nah, itulah. Nah, itu dimaafkan ya sidin fa'in wa mata dan dia mati di dalam wadah tadi. Wa mata fihi fa innahu la yunjisuhu, makanya kada menajisi akan itu wadah tadi. Wa fi badi nushi, dan pada sebahagian kitab lain ijamata fil inai, apabila mati di dalam ina. Kalau di sini kan ijawaqa'a, di dalam lain kalimatnya ijamata. Nah, di sini kan kalau di Bajuri di Fathul Qarib waqa'a, ijawaqa'a fil inai. Jadi kalau beranga mas itu cangkir nang beisi banyu tadi. Cacak Kang. Cacak munnya hanyar mati kada apa, munnya buruk hanyar mati. Hingga cacak itu termasuk binatang yang mengalir lah darahnya. Cacak tuh mengalir lah darahnya. Cacak tuh binatang yang mengalir darahnya. Kalau ada salah lah, hingga cacak tuh binatang yang mengalir darahnya. Apakah adalah di dalam kitab lain lah, lupa ulana. Apa itu Maryam? Cacak termasuk yang mengalir darahnya lah. Dia berdarah kalau biasanya tuh. Nggih, mengalir rasanya abang nggih. Termasuk lah Maryam. Mengalir, kalau cacak mengalir darahnya. Itu kalau mati di situ langsung. Ini yang dimaafkan ini yang kada mengalir. Seperti samut, beranga, itulah yang kada punya darah, tungau. Nah, itu dimaafkan. Kada mengalir lah. Ulun rasa kada mengalir Jepang. Di dalam kitab lain rasanya termasuk cacak itulah. Ulun kada membawa sarahnya nah. Cacak itu kecuali yang buruk. Mati. Mencacak masuk ke dalam cangkir jarang mati dulu. Karena kalau kada mengalir berarti kada najis. Jadi jangan sampai ke buruk. Amunnya buruk tetap najis hukumnya. Ini hanya mati aja guru aja. Masuk langsung ke banyu panas. Kalau di dalam kitab lain rasanya itu kada mengalir. Kayaknya lah. Kamu lah. Cacak itu. Karena ulun pernah itu membaca itulah. Ini lupa ulun. Nanti kita lihatilah. Ini. Ubhima dan dipahami kaulamu. Itu jatuh itu berarti dengan sendirinya. Nah, gugur dengan sendirinya. Ini. Mati dengan sendirinya. Bukan dimasukkan. Nah, itulah. Binafsi annahu, bahwasanya jarsidin lauturiha mala nafasalahu sailatun fil ma'i darra jarsidin. Bahwasanya dipaham dari perkataan musannif waqa'atu jarsidin lauturiha, jikalau kita lemparkan tadi lalat tadi atau samut tadi kita buat ke dalam cangkir, atau binatang yang kada ada darah baginya tadi tuh, pimai pada barang yang cair, darah jasidin najis hukumnya. Mudaratakan maksudnya bahwa najis. Wahwa ini kaul majajama bihir rafi'u, yaitu menetapkan atau menegaskan ini oleh Imam Rafi'i pisarhi sagir di dalam kitab sidin sarah sagir. Walam yata'arrad, dan sidin tidak mendatangkan lihajil mas'alati, dan Imam Rafi'i kada mendatangkan ini masalah dilontarkan tadi itu. Masalah binatang nang mati dengan sendirinya tadi itu di dalam kitab Sarah Kabir Jasidin, di Sarah Kabir. Jadi Imam Rafi itu dua besi sarah. Yang pertama Sarah Sagir, yang kedua Sarah Kabir. Wa ijaka surat maitatu, banyak di dalam cangkir tadi, samut banyak, beranga banyak, masuk ke dalam cangkir dengan sendirinya, bukan dibuat tapi banyak. Wa gayyarat ma waqa'at fihi, dan inya merubah itu bangkai tadi akan sesuatu waqa'at yang ia terjatuh pada itu wadah tadi, maka jasidin najasat menajisi akan itu wadah tadi.
Jadi maksudnya dimaafkan adalah bila sedikit dan kada merubah. Banyak pun minyak kada merubah, kada apa-apa gugur surang samut itu di dalam cangkir bergula. Tapi dicium banyunya tuh kada berbau samut kada. Itu tetap hukumnya suci mensucikan, atau lalat tadi itu hukumnya suci mensucikan. Tapi bila nya banyak, gugur dengan sendiri lalu berubah. Banyu tadi itu berubah berbau. Nah, punya bau bang, maka hukumnya menjadi najis. Jadi itu wadah tadi namanya banyak, maksudnya tuh umurnya sedikit atau banyak mati di situ, tapi kada merubah, itu kada apa-apa. Menang binatang kada mempunyai darah yang mengalir tadi. Nggih, kalau dia berubah, walaupun seikung, bahasanya tuh seikung jago lalatnya, tapi merubah, tetap hukumnya najis. Hukumnya najis. Apalagi banyak kan bangkai tadi. Wa ijana saat hajihil maitatu ma'al ma'i'i. Minal ma'i'i, apabila timbul atau mendatang oleh ini bangkai, minal ma'i'i, daripada itu barang yang cair, kadudil khalin. Seperti misalnya ulat. Ulat apa itu? Ulatnya keju. Ulatnya keju, awa fakihatin, atau ulatnya buah, lam tanajashu. Ini saya kada menajisi akan itu, apa tadi itu keju tadi ataupun buah tadi. Nah, jadilah apabila jarsidin timbul ini mait tadi atau bangkai tadi itu daripada barang yang cair seperti keju tadi, atau di buah, matinya di dalam buah itu, mati di bawah buah itu, tapi nya datang dari situ juga, maka jarsidin itu kada menajisi akan itu apa tadi keju ataupun apa tadi keju ataupun apa tadi buah tadi itu berpira mati buahnya, durian menukar mati dalam situ, ada ulatnya mati situ, manajisi lainnya kada manajisi jasidin qat'an secara mutlak. Wa yustasna ma'ama zakarnaha masailu mazkuratun bil maksudati sabaka ba'duha fi kitab taharati. Dan jarsidin wa yustasna, dan masih jarsidin apa wayustasna, jarsidin masih banyak, artinya itu wayustasna dan kami istisnakan. Nah, masih banyak artinya yang lain. Ma'ama zakarna masailu mazkuratun fil maqsudati, dan banyak jawa yustasna dan diistisnakan, artinya dikecualikan beserta kami yang maksudnya masih banyak lagi kecuali yang lain yang kada najis. Itu jasidin masalah-masalah yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang lain jasidin, dan sebahagiannya sudah kami sebutkan di dalam kitab-kitab masalah semalam itu bataharah basuci jasidin. Wallahu a'lam bisawab. Nah, sampai di sini, boleh yang mau bertanya silahkan. Tafadhal insyaallah. Masalah Iwan JR, masalah Iwan. Nggih. Makasih Iwan, naik kawan. Iwannya kan mau naiknya karena orang bungas ini susah naiknya nih. Masya Allah. Iwan naik kawan. Nggih. Iwannya orang Tembilahan, insyaallah. Adakah pertanyaan Maryam? Silahkan dibacakan. Kenapa guru? Ada yang Belum ada. Nggih. Abah guru ulun 4 betapun kalau sholat kada pakai selawar dalam batal kada jarge. Iya, kalau pakai selawar dalam ibinian gak lalakian gak, asalkan suci saja kada batal. Sah aja maksudnya. Maksudnya itu tetap saja asalkan selawar dalam itu betapih, dan betapihnya itu pulang tapihnya itulah selawar dalam jangan terlalu tipis. Kan ada orang yang sembahyang pakai celana dalam lalu pakai celana putih, orang haji rancak itu. Nah, itu kalau kelihatan warna kulitnya baina surah warubah di antara pusat dan lututnya, artinya paha, warna pahanya tuh kelihatan tuh kada sah. Kada sah sembahyangnya. Nggih. Ada sah. Jadi walaupun kita menutup aurat, tetapi aurat kita tuh kelihatan waktu sembahyang, dalam artian warna kulit kita itu kelihatan. Begitu juga perempuan, kalau dia sembahyang pakai mungkana yang dari parasut itu kelihatan warna rambutnya. Salah sembahyangnya kada sah itu. Apalagi misalnya kada pakai koplo di dalam, lalu keluar rambutnya satu helai tembus di mungkananya.
atau warna kulitnya kada berbaju kelihatan, misalnya perempuan yang pakai mukena parasut, maka itu kada sah sembahyangnya. Begitu juga laki-laki kalau dia tipis, kelihatan warna antara pahanya tadi, maka hukumnya juga kada sah. Nggih. Masyaallah. Dari Nangabulik Ahmad Satpam. Waduh, Ahmad Satpam. Iya, Ahmad. Wah, Ahmad ini. Iya. Stammer terus. Nggih. Kalau puasa Terus. batal ajar Abah Guru. Maksudnya puasa batal apanya? Kalaunya puasa tapi mimisan nggih batal ajar Abah Guru. Mimisan kada batal puasa. Mimisan ada batal. Jadi dikeluarkan terus mimisannya itu kada batal. Amang sane ya amang sane nggih. Ya tahu amang sane di molding. Nggih. Terus mari. Abah Guru, hukumnya binian haid upat majelis di masjid kayak apa itu Abah Guru? Ya. Pada dasarnya semalam kan ulun menjelaskan kalau perempuan itu yang haid itu haram masuk masjid. Haram masuk masjid. Arti masuk masjid itu sesuatu tempat yang disimpahkan, disedekahkan untuk masjid. Itu walaupun tidak semuanya dibangun untuk masjid, pada dasar hukumnya adalah haram. Adakah yang memakruhkan? Ya makruhkan itu karena dia yakin tidak talwis, hukumnya makruh. Tetapi ulun menemukan itu tetap hukumnya haram lah. Kebanyakan hukumnya adalah haram, masuk masjid haram. Ulun di terasnya aja Guru, sama aja di teras kan, namanya masjid itu teras kan. Tetap hukumnya seperti itu. Iya, dari kampung Melayu masalah, salah. Terus, Abah Guru, kayak apa sikap kita untuk menghadapi sesuatu hal yang kada kita inginkan nggih? sesuatu yang kadang kita inginkan menghadapinya, ya namun sudah terjadi dengan kita, apalah kita ridha saja. Kalau belum terjadi, masya Allah, diucapkan masya Allah la quwata illa billahil aliyil azim. Ini kalau belum terjadi, atau sesuatu yang ajaib, haja aisul akhirah, baca itulah. Ini harus Tetaguk air liur batal ajar Abah Guru. Tetaguk air liur itu kadang membatalkan puasa asal air liurnya murni, kecuali bercampur dengan darah itu batal, atau bercampur dengan dahak itu batal. Kalau air liur dikumpulkan saja itu tidak batal lalu ditelan, maka tidak batal. Terkecuali air liurnya itu melewati batas bibir sini. Lalu kita masukkan, ditelan, batal hukumnya. Ya, selama dia di bibir ini, air liur itu kita tarik ke dalam tidak membatalkan. Tapi kalau melewati batas bibir, kita tarik, misalnya air liurnya di sini kita tarik, kita keluarkan, batal. Nah, seperti misalnya inilah. Nah, misalnya barang ini kita masukkan ke dalam mulut, kita keluar. Boleh aja salah yang keadaan kalau perempuan baca Rabila tajarni fardan wa anta khairul warisin, itu 5 kali habis sembahyang. Kalau perempuan itu tahu najisnya, walaupun tidak minum apa-apa, tidak makan apa-apa, dia tetap najis mutawassitah hukumnya. Nah, itu lihat di YouTube-nya yang ini.
YouTube yang di sini, nama YouTube yang inilah, yang ini yang khusus Fathul Qarib ini, pelajaran semalam. Safinatun Najah, nama YouTube-nya tuh Mustafa Al-Qurawi Mustafa namanya. Namanya tuh Mustafa Al-Qurawi Mustafa. Nama yang khusus ini kitab Fathul Qarib ini. Nah, itu ada sudah ulun uploadi semuanya dari awal. Belajar Fathul Qarib ini sampai bab sekarang sudah ulun uploadi. Nggih. Nah, itulah yang di kampung nggih sama-sama. Waalaikumsalam bagi. Yang berdiam di Nanggabulik nggih tahu ulun. Sering je ketemu sane. Batas jarak terlihat itu berapa, Guru? Kan ada pakaian yang berlubang. Itu ada jarak yang terlihat, bukan jaraknya yang dilihat, tetapi besar kecilnya. Apabila orang itu melihat, oh ini besar, berarti hukumnya kelihatan aurat. Bilanya jurang kecil aja, itu berarti kada dilihat, kada terlihat. Jadi bukan jaraknya, tetapi penilaian orang urupnya besar dan kecilnya terlihat daripada auratnya itu. Kalau lubangnya itu dikatakan di pakaian ini lubang, oh besar lubang ikam ini kelihatan aurat. Walaupun dia melihati dari jauh, tuh besar lubang orang itu kelihatan pahanya. Nah itu berarti tidak satu untuk sembahyang. Berarti itulah, enggak. Jadi bukan masalah jaraknya, tetapi masalah besar kecilnya. Yang ono. Mariam kada kedengaran suaranya pian. Tadi lelet apa Guru? Nyalanya di tempat ulun. Oh iya kah? Punya ulun kah yang lilit? Kayaknya punya ulun kalau apa Guru ini. Iya tadi. Dari tambilahan tadi betakonlah. Itu bacalah sartikala rabila tazarni fardan wa anta khairul warisin. Kalau perempuan. Enggih. Terus. Apa Guru, marfu'nya najis itu tergantung pada kira-kiraan kita aja kah? Nggih. Iya, ma'fu itu terlihat dari urupnya. Urup, karena kan kalau di dalam kitab lain itu urup banyak sedikitnya itu. Misalnya ada bintik-bintik misalnya di baju kita tuh bintik-bintik darah. Apabila orang mengatakan, oh itu sedikit aja jurang, berarti sah sembahyang. Tapi jurang ini najisnya banyak ini jurang. Nah itu berarti kada sah sembahyangnya. Itu menurut urupnya seperti itu. Yang jangan yang banyak pun sedikit aja kada boleh. Yang nyata banyak, jurang ini banyak seperti misalnya ada seperti ini bintik lah. Ini bintik di baju ulun ini ada bintik. Nah disanggap orang ini, oh itu sedikit aja jurang. Berarti hukumnya sah jadi buat sembahyang. Tapi ini lain najis lah. Ini berian malam tadi Mariam. Kalau kita mau sujud, Nah, apakah ada batasan umur untuk memfitrahi baik itu anak? Kalau kita kadang mau tapi wajib fitrah sendiri sebenarnya. Dengan syarat dia mampu bekerja. Kalau dia itu tidak mampu bekerja, tetap yang wajib mengungkusinya. Wallahualam. Banyak pertanyaan Mariam. Kalau Ngelek kita ya, Guru. mau sujud, tetapi telapak tangan kita tertutup surban, sah ajalah Guru salatnya. Apa tadi? Apabila Kalau kita mau sujud loh. Iya, tetapi telapak tangan kita tertutup surban. Apabila orang itu sujud, tar dulu lah. Belum sekali jelas. Nah, apabila orang sujud itu ngelek ya punya ulun nggak ngelek lah. Apabila orang itu sujud, ini membawa surban, lalu di waktu sujud itu telapak tangannya tertutup. Waktu membawa surban telapak tangannya tertutup. Nggih, terus Maryam. Apabila yang dibawanya ini surban tertutupi ini waktu sujud telapak tangannya ini lah. Waktu sujud tertutup kayaknya ada sah hukumnya. Nggih. Dibuka kena. Yang wajib disentuhkan waktu sujud adalah batinul asabi wa batinul qab. Apabila misalnya kayak ininya sembahyang bercakar sujudnya, ini kada tersentuh telapak tangannya ini nah. Kada tersentuh kada sah. Makanya tadi apabila kita sujud itu tertutupi kayak ini, kada sah sembahyangnya. Sujudnya kada sah, bukan sembahyangnya lah. Sujudnya kada sah.
Nggih. Stamer. Abah Guru bolehlah umpat sholat tarawih mun masih banyak sholat qadaan nggih. Kalau sembahyang tarawih boleh ya, walaupun banyak sembahyang qadaan. Nggih. Sambil tarawih itu kan per tahun datangnya. Jadi kita laksanakan ya sembahyang tarawihnya. Nggih, kayaknya sembahyangnya sambil diqadha. Nggih. Harus dulu Maryam. Kayak apa Nah, hukum kita baca puasanya ngelek Abah ya, Guru? siapa lah ngelek punya ulun kayu. Mandi junubnya siang. Kayak apa hukum puasanya Apanya? Abah Guru? Kayak apa hukum puasanya Abah Guru mun mandi junubnya siang nggih. Ada apa sah aja hukumnya, walaupun siang mandi junubnya, nggih makruh aja mandi siang itu, dan haram menunda itu mandi tadi meliwati waktu sembahyang tadi, haram meninggalkan sembahyangnya. Abah Guru, kalau perempuan sholat tidak pakai celana dalam boleh hajakah? Tapi masih pakai sarung atau baju gitu. Karena soalnya kita kerja 1 hari takut najis celana dalamnya. Gih. Kayak apa tadi pertanyaannya, ngelek Maryam ngelek kedengaran. Abah Guru, kalau perempuan sholat tidak pakai celana dalam boleh hajakah? Tapi masih pakai sarung Unsi atau baju? lebih besar pahalanya daripada sedekah. 4 pahala salat apa tuh gelas kosong. Salat unsi itu apa? Ada pernah mendengar lon? Kalau orang ma'rifat itu pasti rajin sembahyang. Kalau meninggalkan sembahyang itu luput ngarannya. Ya, di tempat Maryam berarti ulun baca dulu lah. Nggih. Ulun sambil membacakanlah, terima kasih. Nggih, ulun naik akan siapa ini? Ngelek nah. Ngelek pada pian kah Maryam ngelek. Kita pindah lokasi setumat dulu nah. Maraki Maraki internasional dulu lah. Kita paraki dulu ke sini dulu. Pindah ulun dulu. Pindah pulang si Din rupanya. Yang pindah kawain lah. Pindah dulu. Nah, pindah pulang si Din. Kalau punya ulun yang lelet takutnya. Kurang sadera sudahlah. Terima kasih. Kedengaran lagi. Kedengaran dah. Nggih. Nggih. Tadi kedengaran. Nggih. Abah Guru, Terus. kalau perempuan Waalaikumsalam sholat warahmatullahi Muhammad Syarri. celana dalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah sembahyang tarawih di rumah? Boleh sembahyang tarawih di rumah. Ewan, masalah. Ngelek sepertinya abah. Ya ulun yang ngelek berarti. Nggih. Ini ngelek lah sudah. Ada ngelek lagi lah. nggih, anu bagus dah Abah. Mudahan jangan ngelek. Amin. Ya, ulun nih kalau ini kan di musala kalau pakai HP yang satu ini, kecuali ulun pakai apa namanya hotspot, ulun hotspot ya, nggih. Nah, bila hotspot biasanya kurang ngeleknya, nggih. Abah Guru, hidung Masih dimisam lalu menghanyut penyigar hidung misalnya inhaler tapi puasa batal lah Abah Guru. Kalau inhaler tadi itu kalau nyemahyut terlalu dalam itu bisa membatalkan akan puasanya. Kalau mahyutnya terlalu dalam lah, ini dalam artian terlalu dalam sampai ke otak, bisa membatalkan. Harus. Abah Guru, kalau perempuan sholat tidak pakai celana dalam boleh hajakah tapi masih pakai sarung atau baju gitu? Soalnya kalau kita kerja 1 harian takut najis celana dalamnya, nggih. Nggih, enggak ada apa-apa. Boleh jangan ada pakai celana dalam, nggih. Sah aja hukumnya. Bagi pas angin kah guru Maryam nih pinoba
guru sukan taham punya ulun loh yang kipas angin. Inggih, Ulun tapi ini bekipas jauh dah. angin, inggih. Punya pian kah Maryam? Inggih, ulun bekipas angin abah ulun mati sudah. Ngelek kah nih? Abah Alkohol guru, itu dihukumi najis kah? Tergantung alkoholnya. Alkoholnya itu kada najis, kalau dibuatnya kada dari barang najis. Kalau nya dari najis, hukumnya najis. Inggih. orang yang kenal Mananya makrifat suaranya Maryam lah. adalah abah. Sudah Maryam, sudah dibacakan itu. Hingga di bawah aja Oh, lagi sudah. langsung dari Khairul Anam nih. Dari Khairul Anam paling bawah. Nggih, Khairul Safinatun Anam. Najah. Paling bawah terakhir. Oh, paling bawah inggih. Orang Abah nikah guru kayak batin. apa orang nikah batin nih? Orang nikah batin itu mengucap 2 kalimat syahadah. Mengucap 2 kalimat syahadah atau mengucap syahadat, satunya mengucap asyhadu alla ilaha illallah, satunya Muhammad Rasulullah. Itu dipakai untuk suami istri, jangan orang. Ini orang tetamu kita nikah batin kita aja. Salah itu. Harus. Abah guru amun sembahyang bepajam mata biar kada pikiran ke lain sahaja lah abah guru sembahyangnya. Sah hukumnya. Kalau sembahyang itu bepajam itu hukumnya makruh kalau kada ada alasannya. Kalau dia kada bisa khusyuk kecuali bepajam, maka dia itu boleh bepajam, kada makruh hukumnya. Nggih, yang makruh itu apabila kecuali bepajam maka boleh bepajam hukumnya. Nggih, kada ada makruh. Pada dasarnya makruh. Amin ya rabbal alamin. Hafiz Al-Ghifari, Masya Allah, tabarakallah. 16 menit lagi kita, insya Allah. Buka jam berapa Maryam? Ulun di sini jam 6:30 lewat 10 abah. Oh Jam ya, kenapa kita 6:30? Abah guru kayak Ya, apa maaf mengambil niat wudhu. Ya, mengambil niat wudhu itu adalah ketika kita menyentuhkan air atau air itu mengenai muka kita. Disitulah kita berniat, aku berwudhu fardu karena Allah Ta'ala. Kalau sebelumnya kada boleh, kada sah. Misalnya waktu tangan kita mengambil air, misalnya aku berwudhu karena Allah Ta'ala, tidak sah. Atau sesudah menyapu muka baru berniat aku berwudhu karena Allah Ta'ala, tidak sah. Yang satu ketika air pas kena muka kita, disitulah kita berniat aku berwudhu fardu karena Allah Ta'ala. Inggih. Baru sah. Bolehkah salat zuhur itu keadaannya berulang-ulang? Boleh aja, biar seharian mengkada zuhur. Itu aja zuhurnya. Boleh hukumnya. Inggih. Inggih. Kalau Mulyani, terima kasih. waktu sujud tertutup mukena sahaja lah abah guru. Apa? Kalau bebinian sembahyang waktu sujud tertutup mukena sahaja lah abah guru. Mungkin dahinya kalau abah guru lah tertutup mukena. Langsung di bawah aja, Maryam. Sudah habis sudah pertanyaan di atas itu sudah kujawab semua tadi. Kalau sembahyang waktu sujud tutup mungkana sahaja lah guru, apanya yang tertutup mungkana? Kalau dahinya ketutup mungkana seperti ini tidak sah. Mungkananya yang disujudkan atau telapak tangannya yang disujudkan ditutup mungkananya kada sah. Terkecuali ada bagian ini tersentuh, bagian ini tersentuh, maka sah. Syarat sujud itu adalah bagian perut jari ini ada tersentuh walaupun sedikit dan ini tersentuh. Telapak tangan ini tersentuh maka sah. Kalau perempuan itu tertutup semuanya ini kada sah karena makanya wajib perempuan itu terbuka ini boleh. Terbuka ini tidak aurat. Nah, tetapi di bawah daripada buku tangannya ini koknya di sini, di bawah daripada ini aurat perempuan itu kalau kelihatan dia di sini batal salatnya. Nah, wajib ini disujudkannya karena sujudnya, tempat sujudnya. Harus. Terima kasih yang ngasih hadiah. Kalau barat pertanyaannya langsung minta naik saja, di multi saja, tamu itu ditekan di multi, minta naik saja kalau pertanyaannya terlalu panjang. Misalnya susah mengetiknya, Haji Gundul. Tolong di multi saja minta naik, nanti kita naikkan.
Inggih, kalau pertanyaannya panjang. Ulun bertanya, kios karya madani. Kalau panjang pertanyaannya multi aja nanti saya naikkan. Inggih. Kios karya mandiri. Kalau ndak bisa ditulis. Habis kah Maryam? Iya bisa bah. Ada ulun anu hendak petakun abah sebuting. Koneksi buruk. Misalnya, nah koneksi buruk nggih. Sinyalnya ada ulun berarti. Abah, kedengaran lah abah? Ardiansyah, makasih. Kedengaran? Nggih. Abah guru misalnya laki ini jadi imam dilanggar. Habis itu kita binini menunggui sekira kawa dapat jamaah juga. Jadi laki ini pas beli ke rumah sembahyang pulang niat kodoan boleh lah abah. Ulun niat tunai, laki niat kodoan nggih. Sembahyang apa itu? Sembahyang Misalnya fardu. Inggih sembahyang fardu abah. Saya sembahyang asar, maghrib, inggih. Lakinya jadi Sembahyang imam. fardu, Kak. Inggih. Kalau sembahyang fardu boleh aja ada bapak. Sama sembahyangnya kalau Inggih sama. Tapi beda tunai lawan kodoan. Kada apa-apa berarti abah lah. si kios karya. Ono ditanya non masuk melebu, melebu. Assalamualaikum. Nah, maafin apa itu? Kita tarawih di rumah kurang dari 8 rakaat boleh aja lah bagus. Tarawih itu kan ada 8 rakaat, ada 10 rakaat. Inggih, itu ketentuannya. Inggih. Bangkai itu najis. Yalah. Itu perlu cara khusus kah mensucikannya? Iya, kalau bangkai itu kan najis hukumnya semalam itu kan harumat tanawuluhu secara syara'an artinya sepinalah itu kalau najis itu haram untuk memakannya. Nah, itulah. Jadi najis ada khusus cara kah mensucikannya? Iya. Ada kalau dia bangkai kah? Oh iya bangkai dengan didibak, dengan disamak semalam itu. Kalaunya bangkai. Ini kalau dia bangkai kecuali bangkai anjing dan babi itu kada boleh, kada suci walaupun disamak kada suci. Ini kulit. Ini kulit nang najis, bangkai najis tadilah. Ini terima kasih kios apa kios. Assalamualaikum dari mana? Assalamualaikum kios karya. Ah, wadah pian ribut orang mengaji bang lah kada bisa pian anu. Ini Oh. boleh aja 4 tarawih lawan Muhammadiyah kada bapak. Nggih, sahaja. Nggih. Ya, kios. Di waktu sholat tercapai tahi cacak apakah boleh sampai salam jarabah guru? Nggih, kalau menjapainya sengaja langsung batal. Tetapi kalau kejatuhannya kada dihilangkan juga batal. Jadi kalau kejatuhan tahi cacak itu langsung disingkirkan kada batal. Tetapi kalau menyentuh najis langsung batal otomatis. Apabila dilihat akan dia tahi cacaknya itu karena badan kita, lalu batal hukumnya. Jadi 3 buting lah batal sembahyang dengan tahi cacak itu dengan najis lah, bukan tahi cacak aja dengan najis. Pertama apabila kejatuhan najis karena tahi cacak dijatuhi najis entah dijatuhi tahi cacak tapi dia dilihatkannya, tidak disingkirkannya, tidak dibuangnya, maka hukumnya batal. Nggih. Samir. Turunkan jadi guru aja. Ya bujur juga tolong haji ati turunkan sidin kada kawa. Masalahnya ada ribut di sekitar sidin. Nggih.
Sudah ulun turunkan. Nah turun dah sidin. Nggih. Di typing ya pian. Kalau ribut kada usah naik. Yang hendak naik silakan Anda naik. Kalau hendak naik langsung. Dalam artian Anda bertanya langsung, kalau panjang naik dia langsung. Safinatun aja. Nah, ini kita kena bangkai, itu kan mughalazah. Itu bersucinya kayak membersihkan air liur anjing ya. Kalau mughalazah sama. Sama dengan liur anjing, liur babi, atau binatang yang lahir daripada babi tadi, daripada salah satu daripada keduanya itu sama. Membersihkannya dengan 7 kali membasuh, salah satunya dengan air yang bercampur tanah, itu kalau najis mughalazah. Nah, kalau dia najis mutawasitah cukup menghilangkan baunya, rasanya, warnanya 3 macam dihilangkan. Inggih. Mintarillah nanti ulun bertanya, inggih sebab di sini hampir inggih. Jadi suara inggih. Enggak apa-apa. Inggih, mana lagi pertanyaannya? Habis kata. Nah, Safinatun aja, kalau banyak pertanyaan ulun persilahkan naik ya multi japian Safinatun aja. Safinatun aja. Fallback dulu lah. Soalnya pian ini rancak bertanya bang masalahnya Safinatun aja. Yang jadi ulun fallback. Jangan lupa Safinatun aja lah di fallback juga akun yang satunya. Lelet kau udah ulun kada nah. Nggih. Naik ya Safinatun aja. Ulun multi dah pian naik. Kalau banyak pertanyaan pian, nggih. Nah, ulun naik akan. Ya, apalagi nih? Minta rila ulun. Ya, hampir buka bujur. Terima kasih. Izin keluar guru anak buka puasa. Imba dinaikakan lu izin keluar hasil. Ini nih. 6 menit lagi, 6 menit. Nggih. Yang bertanya silakan 6 menit lagi. Nah, melajari keluarga hal agama tetapi dengan kitab yang berbeda. Dengan yang kita pelajari di majlis bolehkah Bah Guru janji? Boleh aja, kan melajari keluarga itu apa yang dia butuhkan, Yang dia butuhkan apa? Misalnya ilmu fikih di majelis ilmu tauhid, sedangkan di rumah membutuhkan ilmu fikih saja, lajari aja ilmu fikih. Ajarkan ilmu fikih di rumah. Di majelis ilmu tauhid berbeda kan? Ada apa-apa? Oh, mintarillah rahmatullah hidil kemana pian? Rahimatullah hidillah. Nggih. Anak berbuka ajar mengiringi Safinah tadi sakona. Nggih. 5 menit lagi. Nggih. Masyaallah. Waalaikumsalam. Dani kitab bagi mega baru Gunung Bemega. Waalaikumsalam. Nggih, insyaallah. Kajian kami ini lewat 50, berarti 15 menit lagi. Nggih. Misal di majelis pakai sulamu taufik, tapi di rumah pakai tangga ibadah kayak Pak Guru. Iya sama aja. Nggih. Kalau sulamu taufik kan ada tauhidnya, lebih panjang penjabarannya, ada hadisnya, nggih. Kalau tangga ibadah kan kada. Tangga ibadah tuh gin bagus, inggih. Sama-sama fikih kada Bapak. Inggih, sama-sama fikih. Inggih. Di rantau Parak sudah meninggal buka ya, inggih. Ada Bapak, inggih. Rahimatullahi lillah. Inggih, ada Pak. Sama saja. Terima kasih yang hadir. Yang bertanya silakan. Orang ada pembukaan Maria Mai. Ada pulang suara Mariam nih. Batitis mata batal. Di sini Guru Mariam lah. Enggak sampai sini Guru. Kalau habis pertanyaannya. Batitis mata batal ka Guru kada membatalkan. Enggak haja harti. Masalah. Kada membatalkan haja harti. Karena mata itu ada mengatakan bukan jauh namanya, bukan jauh, bukan lubang. Enggak, tetapi kalau inya apa namanya? Mata di luar
Biar tapi convert kepada kenakan halus nang batakun. Ya menjelaskannya sesuai dengan kadar pemahamannya. Nggih, jangan mau tingkat tinggi. Nggih. Mau ada ma'rifat itu padahkan di jalur tauhid aja, dipadahkan seadanya saja. Ada usonong masalah rakam-rakam itu berarti gurunya kada pintar. Nggih, dia sesuai dengan pemahamannya aja kita menjelaskan kekanakan tu ma'rifat. Ma'rifat itu jelaskan masalah syahadat. Nanti ya. Ulun baru bergabung inggi atak sukara. Masya Allah. Pak Ustadz, apa hukumnya bila sudah Ya, ada sampai di sini takbiran gitu lah, tapi Maryam lah. aliran lain masih puasa? Apanya? Ada yang Mana takbiran pertanyaannya? di paling bawah, Abah Guru. Apa Ya kan? hukumnya bila sudah ada takbiran tapi aliran lain masih puasa? Nggih. Nggih, kita tuh kan berbuka dan mengawali puasa itu adalah tergantung daripada apanya? Tergantung daripada keyakinan kita mengikut yang kita yakini. Kalau kita yakini itu misalnya pemerintah berbuka ya berbuka. Berarti ikut pemerintah berbukanya dan puasanya. Walaupun yang lain misalnya belum berbuka lagi atau belum berpuasa. Nah, tetap kita mengikuti yang kita yakini. Jadi kalau orang aliran lain misalnya berbuka atau hari raya dahulu dan itu bukan termasuk aliran kita dan bukan kita yakini, maka itu kada wajib kita menurutinya, mengikutinya. Kenapa orang marifat belum diangkat jadi wali? Oh, orang marifat itu belum tentu jadi wali. Hingga orang marifat itu belum tentu jadi wali. Dan setiap wali itu pun belum tentu jadi murabi mursyid. Jadi macam-macam tingkatan wali. Tingkatan wali itu ada yang diberi wilayah, nanti ada juga yang kada. Ada orang ma'rifat belum juga diberi kewalian. Bisa jadi karena setiap kewalian itu ada tingkatan amaliyahnya lagi, tingkatan dia itu takarubnya dengan Allah Ta'ala. Nggih. Adapun ma'rifat nang kada berpuasaan tuh kada wali itu wala. Itu wala. Nang kada berpuasaan itu wala. Ada wali. Nggih Maryam sampai di sini jalan, sampai di sini gitu loh. Sudah sampai waktunya. Insyaallah mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Minta maaf, tidak minta halal seberatan. Ulun turunakan dulu Maryam lah. Ulun turunakan. Nggih. Nah, ulun turunakan dulu. Nah, turun dah. Nggih. Mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.